Dan tiba kita ke acara selanjutnya, yaitu Tausiah Kebangsaan, yang akan dibawakan oleh Bapak Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi. Kami persilahkan. Beliau sekaligus duduk sebagai Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Bapak Hari Tanusudibyo, beserta Ibu Liliana Tanusudibyo. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia, Bapak Ahmad Rafiq. Yang saya hormati Bendahara Partai Persatuan Indonesia, Bapak Henry. Segenap pimpinan Partai Persatuan Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, maupun yang hadir dalam ruang virtual. Para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati. Secara khusus para pimpinan Dewan Nasional Konvensi Rakyat, termasuk juga Komite Eksekutif, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama tentu sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kesukacitaan dan kesyukuran, kita dapat bersama hadir dan menyaksikan peluncuran dari satu inisiatif dan ikhtiar baik, yaitu konvensi rakyat pada siang hari ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh yang telah bekerja untuk hadirnya konvensi rakyat ini menjadi sesuatu yang nyata. Para penggagas dan semua yang bekerja. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia karena mempersilahkan saya menjadi bagian dari konvensi rakyat ini, walaupun saya bukan merupakan anggota Partai Persatuan Indonesia. Ini adalah satu sinyal yang menurut saya sangat kuat dan nyata dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi, bahwa pesan dari konvensi rakyat ini yang utama, bahwa politik itu adalah sesuatu yang inklusif dan merangkul semua. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, saya melihat konvensi rakyat ini adalah suatu ikhtiar yang luar biasa. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai sesuatu yang merupakan out of the box, ya. Suatu lompatan. Di dalam konvensi rakyat ini, dalam pandangan saya, itu berjumpa banyak hal-hal baik. Di situ berjumpa visi dan gagasan untuk membangun politik yang berorientasi kesejahteraan. Di situ juga berjumpa harapan untuk menghadirkan politik yang lebih merangkul semua elemen bangsa. Dan di situ juga ada aspek yang penting yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia tadi, bahwa kita sekarang hidup di era digital. Era digital yang telah masuk ke dalam semua sudut-sudut kehidupan kita. Maka ketika semua hal-hal baik ini terkonvergensi, ya, menjadi sesuatu yang utuh di dalam konvensi rakyat, bolehlah kita berharap mudah-mudahan insya Allah konvensi rakyat ini melahirkan kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, konvensi rakyat ini suatu inovasi. Dan inovasi yang menurut saya agak jarang di dalam dunia politik kita. Biasanya dunia politik kita riuh dengan sekadar berbagi kekuasaan.
riuh dengan wacana yang bahkan tidak jarang saling menjatuhkan antar anak bangsa. Maka ketika konvensi rakyat ini hadir, membawa nilai inovasi, di mana di dalamnya dibuka ruang seluas-luasnya untuk mengembalikan politik itu kepada fitrahnya. Politik yang sebenarnya esensinya adalah mempercakapkan hal ihwal baik tentang umat dan bangsa. Bicara bagaimana kita bekerja, saling bantu-membantu, saling sokong untuk mencapai kemaslahatan bersama. Saya ingat ada seorang ulama mengatakan bahwa politik itu adalah ma yakunun nasu ma'ahu aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad. Segala sesuatu yang dengannya maka manusia secara individu maupun kolektif dia bisa lebih dekat kepada yang baik dan bisa lebih terhindar dari segala macam yang tidak baik. Yang baik itu literasi, yang baik itu kesejahteraan, yang baik itu kesetaraan, yang baik itu humanisme, yang baik itu adalah marwah kita sebagai manusia yang dijaga bersama. Yang tidak baik itu kebodohan, yang tidak baik itu adalah hoax dan berita-berita yang memecah belah. Maka ketika politik bisa ditarik kepada fitrahnya, mempercakapkan hal-hal baik dan menghadirkan hal-hal yang maslahat, maka mudah-mudahan itu berarti bahwa politik kita sudah melangkah kepada sesuatu yang lebih substantif, tidak hanya menjadi sekedar demokrasi yang prosedural seperti yang banyak kita rasakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan melihat hari ini ruang publik kita, ruang di mana di situ kita berjumpa bersama, membangun interaksi sosial. Ruang publik kita hingga saat ini masih penuh dengan hoax, berita-berita bohong, intimidasi, manipulasi. Padahal ruang publik kita, Bapak-bapak, Ibu, kalau kita bicara tentang demokrasi, ruang publik itulah sesungguhnya cermin dari demokrasi kita. Maka tantangannya adalah, sekali lagi, apakah kita cukup pada demokrasi prosedural yang sudah kita rasakan, ataukah kita hadirkan demokrasi yang lebih substantif dan berorientasikan pada kesejahteraan. Maka bagi saya, Bapak-bapak dan Ibu, apa yang dilaksanakan pada hari ini oleh kita semua, konvensi rakyat ini, bagi saya adalah suatu ikhtiar untuk kita membangun politik yang lebih sehat. Ini ikhtiar untuk membangun politik yang lebih sehat. Kalau bicara tentang politik yang lebih sehat, sebagaimana disampaikan oleh ulama tadi ya, gimana sih supaya politik itu benar-benar mendekatkan kita pada kebaikan, lalu menjauhkan kita secara kolektif dari segala macam hal yang destruktif. Maka tentu menyehatkan itu harus dimulai dari hulunya, mulai dari rekrutmennya. Nah, disinilah peran dari konvensi rakyat, di mana konvensi rakyat ini insya Allah tadi saya sudah saksikan Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia sudah meluncurkan ya secara digital. Kita semua saksikan konsepnya. Rekrutmen yang berbasis pada kesetaraan, keterbukaan. Tidak ada privilege bagi siapapun. Tidak ada katakanlah keistimewaan begitu saja bagi seseorang. Tapi objektivitaslah yang ditegakkan. Mudah-mudahan dengan proses dari hulu yang baik, kita akan bisa melihat pada saatnya nanti, insya Allah ya, proses ini akan menjadi satu presiden yang baik. Sehingga kehidupan politik kita pun menjadi kehidupan politik yang lebih sehat dan mensejahterakan masyarakat. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pertanyaannya kalau untuk Perindo sendiri seperti apa ya? Jadi walaupun saya Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia ya, saya ini
bukan anggota Partai Perindo, tapi bolehlah saya juga ikut meniupkan optimisme ya, Pak Ketua Umum, ya, kepada seluruh keluarga besar Partai Perindo. Meniupkan optimisme, karena kita orang beriman itu mesti optimis. Ya. Kalau dari statistik ya, saya dapat informasi anggota legislatif kita itu ada 408 ya, Partai Persatuan Indonesia sekarang. Ya, ada 408 di seluruh tanah air. 408. Kalau kosongnya itu dihilangkan 48. Kalau dalam Al-Quran ya, 48 itu nama surahnya Al-Fath, surah kemenangan. Maka bolehlah kita beroptimis ya, bolehlah kita membangun optimisme ya. Dan juga mudah-mudahan 48 itu juga bisa menggambarkan anggota DPR RI yang nanti akan mengisi ruang legislatif kita dengan gagasan-gagasan segar yang mewakili Partai Persatuan Indonesia. Bahkan mudah-mudahan lebih, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kalau diperhatikan oleh Anda semua ya, saya dari awal tadi selalu mengucapkan Partai Persatuan Indonesia. Saya tidak singkat Perindo. Kenapa? Karena tuahnya partai ini ada di kata persatuan. Persatuan itu kata yang mencerminkan ya, sila ketiga dari Pancasila. Persatuan itu bahkan bukan hanya sekedar itu. Persatuan itu bagi kita bangsa Indonesia adalah sesuatu yang sangat fundamental dan eksistensial. Tanpa persatuan tidak mungkin hadir bangsa yang besar yang namanya Indonesia. Persatuan itu juga menjadi asas yang paling kuat bagi terbangunnya solidaritas sosial kita. Tanpa adanya rasa menyatu, maka sedikit saja perbedaan itu bisa menjadi pemicu pecahnya bangsa kita. Maka dengan tuah kata persatuan pada nama partai ini, saya berharap Partai Persatuan Indonesia ini selalu menjadi yang paling depan untuk menyuarakan pentingnya menjaga persatuan. Pentingnya menjaga fundamen yang diletakkan oleh para founding fathers kita. Sehingga dengan demikian, maka keragaman itu menjadi keindahan. Maka keragaman itu menjadi benang-benang yang merajut ya, lukisan Indonesia. Ya, dengan demikian banyak kekayaannya. Yang tangible maupun yang intangible. Saya sering menyampaikan bahwa kalau kekayaan tangible kita itu dikuantifikasi keluar angka ribuan triliun, ya, sumber daya alam di atas bumi, di bawah dalam bumi, atau yang ada di udara. Ya. Tapi kita punya aset intangible yang tidak bisa dikuantifikasi dengan berapapun banyaknya. Tidak bisa dihitung dengan ribuan triliun, puluhan ribu triliun karena dia tidak ternilai. Aset intangible kita adalah persatuan Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi apa yang diikhtiarkan oleh Partai Persatuan Indonesia pada konvensi rakyat ini dan seluruh masyarakat Indonesia menerima gagasan ini dengan hati yang terbuka dan ikut bersama menyukseskan konvensi rakyat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.